Angkat suaramu, angkat tanganmu, jangan takut, kami bersamamu. Bersama Bawaslu berani melapor demi suara kita, berani melapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat datang di podcast Bawaslu Kota Pekalongan. Nah, perkenalkan, nama saya Aulia Hanifah yang bakal nemenin kamu sepanjang podcast hari ini. Sahabat Bawaslu, ketika kita mendengar kata pemilu atau pilkada, yang terlintas di pikiran kita adalah selalu TPS, pemungutan suara, atau kampanye, betul? Kira-kira pernah kepikiran nggak sih kalau di masa-masa kayak sekarang nih, tugas Bawaslu sama KPU ngapain aja nih? Gabut kah? Santai-santai kah? Atau libur panjang? Nah, ini patut dipertanyakan daripada salah paham dan penasaran. Yang pertama ada Ketua Bawaslu Bapak Miftahuddin. Halo, selamat datang Bapak. Selamat pagi, Mbak. Pagi Bapak sehat? Alhamdulillah. Hari ini ya, sibuk sekali Bapak. ya lumayan kegiatan. Semoga Bapak ini sehat selalu dan tetap semangat. Nah, selanjutnya nggak kalah keren ada narasumber kita, Bapak anggota KPU Kota Pekalongan, Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Masyarakat Partisipasi dan SDM. Ada Bapak Kusnandar Bangkit. Halo Bapak Kusnandar. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemilih dimanapun berada, pada pagi hari ini kita melaksanakan podcast bersama ya. Ya. Hari ini dimoderatori oleh Mbak siapa? Aul. Mbak Aulia langsung dengan pimpinan Bawaslu Kota Pekalongan. Saudara kita, sahabat kita, Mas Miftahuddin Al-Azham. Bapak Kusnandar Bangkit ini manggilnya Bapak Kusnandar atau Bapak Bangkit ini kira-kira? Bapak Kusbang boleh? Oh, Kusbang. Kusnandar Bangkit Kusbang. Oke, siap Bapak Kusbang. Semua bangsa ya? Ini buat yang pertama buat Pak Miftah dari buat Bawaslu dulu nih. Nah, sebenarnya nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan masa tahapan itu? Boleh dijelaskan? Terima kasih Mbak Aul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada ya, dan sahabat pemilih ya. Kalau KPU kan audiennya Iya. teman pemilih. sahabat Bawaslu dan teman pemilih dimanapun berada ini, kita podcast kali ini itu ada sesuatu yang beda nih ya. Bedanya yang pertama itu kita dimoderatori oleh mahasiswi magang dari UIN Gus Dur. Ya. Bisa dipanggil Mbak Al. Nama lengkapnya Mbak Aulia bla bla bla. Ya. Mbak Aul ini mahasiswi magang dari UIN Gus Dur, jurusan KPI, komunikasi penyiaran. Makanya tadi kita lihat looknya sudah dapat nih. Memang fashionnya di situ, moderator, host, langsung kemudian terkait penyiaran. Betul. Yang punya kalau di UIN Gus Dur. Kemudian yang di sebelah kiri saya ada Pak Kusnandar Bangkit. Ini saya kemarin poster itu saya bilang di captionnya, ini kayak reunian, karena Pak Kusnandar Bangkit ini itu sahabat saya. Oh. Itu dulu kita pernah menjadi penyelenggara pemilu tingkat kelurahan, ya, sahabat Bawaslu ya. Penyelenggara pemilu tingkat kelurahan, panitia pemungutan suara PPS. Oh iya. Dari Pilgub 2018, pemilu 2019 dan Wakot 2020. Dan kita sekarang di lembaga penyelenggara KPU dan Bawaslu tingkat. Masa tahapan tadi ya Mbak? Iya, betul, masa tahapan. Tahapan itu masa yang sekarang. Jadi di mana masa Bawaslu atau KPU sedang tidak melaksanakan berbagai tahapan
pemilu maupun pemilu. Oh, Jadi di luar dari tahap. ya, ya. Nah, tahapannya apa saja sih? Ya, seperti tahapan kampanye, pencalonan, pemutakhiran pemilih, dan banyak. Kalau tidak ada perubahan, pemilu nanti itu kan 2029, Iya, betul. bulan Februari. Iya. Nggak ada perubahan harusnya, tapi kalau perubahan yang kita manut saja. Kalau tidak ada perubahan di bulan Februari 2029. Nah, tahapannya dimulai itu dari 20 bulan sebelum Berarti dari tahun 2027. 27 Oh, di bulan Juni-Juli itu sudah mulai tahap. wah, Memang panjang sekali dari perencanaan, kemudian pemutahiran daftar pemilih, kemudian pendaftaran, verfak, dan sebagainya. Itu namanya tahapan. Nah, sekarang berarti Bawaslu dan KPU masih masuk di dalam masa non tahapan atau di luar dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Nanti tahun depan sudah masuk di dalam tahapan pemilu. Begitu Mbak Aun. ya, sibuk sekali kalau dalam masa tahapan ya Pak. Ya, tentu saja. Kalau boleh tahu nih tugas pertama Bawaslu ketika nggak lagi ada tahapan pemilu atau pilkada ini apa nih Pak? Kayak sekarang nih tugasnya ngapain nih Bawaslu? Ya, karena Bawaslu itu tidak hanya menjadi pekerja pemilu atau pekerja pada saat tahapan pemilu, kita menjadi pekerja demokrasi. Maka pekerjaan-pekerjaan utama kita yang masih banyak ketika di luar. Nah, salah satu antara lain kita masih mengawasi jalannya penyelenggaraan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU. Kemudian kita masih mengawasi kegiatan KPU terkait verifikasi partai politik yang dilakukan kurang lebih 6 bulan sebelumnya. Nah, di samping itu, di samping pengawasan itu, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sosialisasi di sekolah yang kita namai Go to School. Go to school. Kita juga melaksanakan kegiatan di kampus, ya menjadi dosen tamu. Kemarin kita di Gus Dur ya Pak, ketemu ya. Nggak ketemu Ya, di kita- dua fakultas sih. Iya, untuk Fakultas Syariah. Oh, syariah. Kita memberikan edukasi sosialisasi terkait dengan demokrasi dan sengketa di Fakultas Syariah. Kemudian kita melakukan sosialisasi lain, P2P ya. Ya. Kemudian kita mendidik, memberikan pelatihan kepada anak-anak sakam, pramuka, dan lain sebagainya. Artinya, meskipun non tahapan, karena KPU dan Bawaslu ini tergolong menjadi lembaga yang permanen, artinya nggak hanya pada saat tahapan kemudian sudah gitu, enggak. Kita masih mempunyai kewajiban untuk menyadarkan masyarakat supaya lebih sadar terkait demokrasi dan kepemiluan. Dan tentu saja masa non tahapan ini adalah masa menanam, menyemai, memupuk, supaya nanti pada saat pemilu, pada saat tahapan, masyarakat ini mempunyai kesadaran penuh terhadap demokrasi dan kepemiluan di wilayah kita. Gitu Mbak Aul. Hebat sekali ya Bawaslu ini teman-teman. Jadi jangan sampai kalian berpikiran kalau masa-masa kayak gini itu mereka manggur guys. Karena realitanya mereka sangat sibuk ternyata. Nah ini kepada Bapak Kusbar nih, beralih ke Bapak Kusbar. Nah kalau dari KPU sendiri, gimana sih Pak ketika sedang tidak ada melaksanakan kayak tahapan pemilu ini, terutama nih jenengan kan kadif dari sosialisasi pendidikan pemilih, apa aja sih tugas dan peran divisinya dari Bapak Kusbar di masa-masa yang kayak sekarang? Iya, ini kan secara spesifik ya. Ya. Di apa sih tugas divisi Sosdiklik Parmas dan SDM? Di dalam struktur KPU bisa dibilang divisi Sosdiklik Parmas ini adalah wajar sekaligus jembatan komunikasi antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan masyarakat luas. Tugas utama divisi kami ialah memastikan masyarakat itu tahu, paham, dan mau menggunakan hak pilihnya secara cerdas.
contoh tugas dan peran divisi Sodipiklat Parmas yang pertama adalah menyebarluaskan informasi pemilu. Itu dalam kegiatan sosialisasi kita menyampaikan informasi teknis tahapan pemilu masyarakat. Contohnya kapan tanggal pencoblosan, siapa saja paslonnya, partai yang ikut apa aja, bagaimana cara mengecek DPT, hingga bagaimana cara mencoblos yang sah. Selanjutnya ada edukasi politik. Ini adalah pendidikan pemilih, memberikan pemahaman pendapat tentang pentingnya suara, dampak pilihan mereka terhadap masa depan negara. Edukasi ini bertujuan untuk menekankan angka golput dan mengikis praktik money politik. Terus meningkatkan partisipasi masyarakat. Kita merancang berbagai program kreatif agar masyarakat aktif terlibat bukan cuma hanya datang ke TPS, tapi juga ikut mengawasi jalannya pemilu. Selanjutnya juga kita mengelola hubungan masyarakat, menjadi pusat informasi bagi media massa, dan mengelola komunikasi resmi KPU seperti situs web dan akun media sosial. Itu Banyak sekali ternyata tugas utama dari divisi. Aku tadi Pak panjang sekali ya. memang di divisi saya adalah divisi yang terpanjang. Oh. Sosdiklat Parmas dan SDM. pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. SDM. Panjang sekali. Ini kalau boleh tahu proyek terdekat dari apa tadi kan divisi pendidikan ini Kegiatan terdekat ya, kita kan sudah melaksanakan kegiatan Ghost to School. Kita melaksanakan di SMA negeri atau SMA swasta. Kemarin kita di Buaran itu di apa di sana? Simbang Pak, bukan. Ada Ghost to Campus. Ghost to Campus kita Pak, mohon maaf. kemarin mengajar di IDSNU. Oh, Ini dalam waktu dekat kita sudah melaksanakan PKS dengan IWP, Institut Widya Pratama. Kita masih mengagendakan dengan para dosen jadwalnya kapan kita nanti akan menjadi dosen di sana. Bisa mengajar. ini mirip-mirip kayak tugas bawaslu tadi ya Pak ya. Iya, semua sama. Iya. Penting banget buat sosialisasi. Tuh. Tuh. Nah, lanjut nih Pak. Nah, jujur-jujuran nih. Jujur harus jujur ya Pak ya. Jujur, Tantangan terbesar Bawaslu ini selama masa tahapan ini apa? Tantangan terbesarnya? ya tantangan terbesar yang paling besar menurut saya adalah meyakinkan masyarakat bahwa pada masa ini kami Bawaslu kemudian KPU itu tidak nganggur. itu tantangan besar. Iya, iya. Karena ya salah satunya kegiatan ini itu untuk meyakinkan masyarakat atau supaya masyarakat mengetahui bahwa informasi ini itu berujung pada pengetahuan bahwa Bawaslu dan KPU itu tidak nganggur pada masa ini. Yang kan itu. Ya, tantangan terbesar itu menurut saya. Jadi kita meskipun pada saat tahapan ini tidak nganggur, begitu bekerja keras, berkegiatan, tapi kadang mindset masyarakat ini kita masih dianggap sebagai pekerja pemilu, padahal beda. Yang betul-betul pekerja pemilu itu adalah badan ad hoc, Oh iya, iya. seperti PPK, Pamwascam, PPS, pengawas kelurahan, PTPS, KPPS itu pekerja pemilu. Momentum tahapan pemilu mereka bekerja, kalau sudah selesai mereka selesai. Tapi kalau di tingkat kota, provinsi dan RI ini sudah menjadi pekerja demokrasi. Artinya tidak pada tahapan pemilu pun kita masih bekerja, berkonsolidasi, bersosialisasi, datang ke sekolahan, mendidik masyarakat, pemilih pemula, kemudian akademisi, kan gitu. Kemudian dari lingkup organisasi dan lain sebagainya kita rangkul bagaimana menyiapkan supaya pemilu ke depan ini lebih baik dari sebelumnya. Dan juga demokrasi kita itu semakin berkualitas. Itu jadi tugas utama di Bawaslu. Jadi tantangan dari Bawaslu ini biar dipandang sebelah mata sama masyarakat. Ya, isu-isu kemarin kan seperti itu. Iya, iya. Jadi sampai ada isu
ya sudah kalau seperti itu diedhokan aja. Diedhokan ada kelemahannya nanti yang ngurusi kearsipan Bawaslu seperti apa. Kemudian kalau ada mahasiswa yang ingin magang mencari pengetahuan terkait penyelenggaraan pemilu bagaimana, literasinya. Ya, betul, Ya, betul. kemarin juga banyak yang mengajukan penelitian bagaimana. Kita juga melayani itu, penelitian, literasi dan sebagainya. Terus ada nggak sih inovasi khusus yang dilakukan Bawaslu Kota Pekalongan dalam meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi warga Pekalongan? Apakah yang tadi yang goes to school? Ya, kita mempunyai inovasi karena di masa non tahapan ini dan ada plusnya adalah plus efisiensi. Jadi banyak kegiatan yang akhirnya tidak ditopang dengan anggaran. Tapi kita harus bergerak. Ini bagaimana? Akhirnya kita berinovasi. Yang harusnya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan Auto School itu konsepnya konsep seminar. Konsep seminar berarti mengumpulkan banyak orang, Yeah. banyak anak di satu tempat aula besar. Betul. Kemudian kita ada anggarannya. Ya. Ada anggaran snack lah minimalnya kan seperti Cuma ada ya. Karena di masa non tahapan dan plus efisiensi ini tidak ada, bahkan anggaran aqua dan snack pun nggak ada. Akhirnya kita berinovasi. Berinovasinya bagaimana kita komunikasi dengan kepala sekolah, sekolahan SMA. Kemudian kita komunikasi dengan dosen ya, di universitas. Kita nggak ada anggaran. Akhirnya kita mempunyai inovasi untuk masuk di dalam kelas, menggantikan Pak Guru yang mengajar pada waktu itu. Kita berkolaborasi dengan PKN. Oke. Nah, akhirnya tidak memiliki anggaran, tapi kita bisa melakukan kegiatan itu secara kontinu. Bahkan satu minggu bisa 4 kali secara kontinu, dan semua SMA negeri di Kota Pekalongan sudah kita masuk di situ. Dan juga inovasi kita di samping di sekolahan, di pesantren juga. Oh, di pesantren Betul. juga. Kita di pesantren karena anak-anak pesantren ini kan butuh pengetahuan Iya, terkait betul. demokrasi, pengetahuan terkait pemilu, dan antusiasnya ternyata luar biasa. Kita ke pesantren, kita melakukan edukasi terkait kepemiluan dan demokrasi. Dan masih banyak lagi seperti tadi peningkatan kapasitas internal. Kita jadwalkan setiap 1 minggu sekali pada hari Senin. Oh, Kita melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas internal. Jadi betul-betul internal di Bawaslu Kota Pekalongan sumber daya manusianya, SDM-nya kita genjot di hari Senin itu, pengetahuan apapun ya. Jadi kalau ditanya nih di Bawaslu Kota Pekalongan SDM-nya yang mengetahui terkait dengan penanganan pelanggaran tidak hanya divisi penanganan pelanggarannya, tapi semuanya mengetahui karena dimaukan pelatihannya di peningkatan kapasitas. Dan itu perlu sekali, Pak. Coba bayangkan, ketika nanti pada saat tahapan pemilu, divisi penanganan pelanggaran ini kan stafnya hanya 1. Ketika banyak pelanggaran laporan yang masuk, apakah mungkin kita menolak karena sudah banyak job? Kan tidak enggak? benar. Ya. Ya, makanya semuanya harus paham, semuanya harus mengetahui, harus bisa, sehingga kita bisa berproses secara maksimal pada saat tahapan. Betul, betul. Itu salah satu inovasi kita. Kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada anggarannya, dan kita bisa melakukan itu dengan maksimal. Kita Ini coba kita inovasi. lihat di media sosial Bawaslu ya. Ya, Setiap hari itu ada postingan terkait kegiatan-kegiatan. pokoknya setiap hari ada kegiatan, dan ini termasuknya inovasi yang sangat-sangat kreatif loh, apalagi di kondisi yang efisiensi ini. Ya, Ini kayak jalan pintas, pokoknya harus ada kegiatan, gimana caranya gitu ya Pak. iya, kita bekerja kan. Nah, ini kalau buat KPU nih Pak Gusbar, apa inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pekalongan dalam hal pendidikan pemilih? Iya. Teman pemilih, di kami di KPU Kota Pekalongan ada inisiasi program Rumah Samping Pemilu Digital. Rumah Samping Pemilu Digital. Apa itu? Ini Satgas Pekalongan yang terkenal dengan disebutkan kota praktik. Iya. Ini digunakan sebagai akronim kreatif sekaligus simbol yang akrab dengan masyarakat. Terus kita ada kolaborasi multisektor dengan melakukan PKS dengan universitas di sekitar Pekalongan. Ini untuk menerjunkan mahasiswanya dalam KKN tematik pendidikan pemilih.
Terus kita ada kegiatan KPU Gustu Kampus yang tadi ya, contoh di depan ini di IWP, serta ada KPU Gustu School. Ini memang kita laksanakan sudah jauh hari. Juga ada sosialisasi berbasis komunitas. Kemarin itu ada komunitas warga RKB ya, yang melakukan kegiatan di kantor kami. Situ kebetulan anggotanya itu banyak dan tidak hanya orang Kota Pekalongan saja, ada kabupaten sebelah. Terus kita ada kegiatan yang kemarin agenda lokal seperti pemilihan ketua RT. Pemilihan ketua RT yang sudah kita laksanakan di Kelurahan Kauman. Ini bertujuan apa? Untuk mengedukasi warga tentang tata cara pemungutan suara yang benar sejak lingkup kecil. Itu Mbak inovasi kami di KPU Kota Pekalongan. Tadi itu saya sempat campur sama kegiatan canting itu loh Pak. Itu bentuk kegiatannya itu gimana nih kalau boleh? Itu kan kalau di kita kan rumah canting itu sebagai wadah ya. Di situ kita ada ada perpustakaannya. Jadi buku-buku tentang kepemiluan itu lengkap lah. Kalau boleh tahu letaknya di mana tuh Pak? Letaknya itu di depan. Ketika masuk pertama belok kiri, ruang yang depan tuh sampingnya ruang podcast. Itu bebas nggak masuk, kayak saya boleh masuk ke situ? Boleh masuk. Nanti yang ke atas juga ada itu sejarah pemilih Kota Pekalongan. Kita punya kotak suara tahun 1955 peninggalan itu kita ada. Terus kita ada mesin ketik. Mesin ketik. Iya, yang paling lama juga. Jadi kalau di KPU itu sebenarnya banyak aset yang bersejarah di situ. Kemarin dari KPU RI menginventarisir KPU kabupaten kota yang punya barang-barang yang nilai historisnya tinggi, termasuk di Kota Pekalongan itu di bawah. Tapi kita punya kotak suara yang tahun berapa yang lebih muda lagi ada, yang tahun 65 atau berapa itu, yang sudah kotaknya sudah ada 3. Tapi kalau yang dibawa ke Jakarta itu di KPU RI yang 1955 itu asli Jati. Padahal depo tapi udah dibawa ke Jakarta teman-teman. Masih ada lagi. Datang Jakarta. Nih, sahabat Bawaslu sama teman memilih yang kepo yang mau datang ke rumah cantik boleh sih ya Pak? Iya, boleh. Boleh diusir ya? Datang aja guys, nggak apa-apa kok. Oh di sini. Oke, saya tunggu. Saya mau datang ke sana, kita lihat di segi apa di sana gitu kan? Nah, ini Pak, ada lagi nih Pak, seberapa penting sih pendidikan pemilih ini harus dilakukan secara berkelanjutan, nggak cuma pas nyoblos doang? Pendidikan pemilih itu sebenarnya penting, cuman terkadang dianggap sebagai program musiman. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan menjelang pencoblosan, karena demokrasi di sebuah negara yang sehat, pendidikan politik ini harus berjalan terus-menerus tanpa putus. Betul. Alasan yang mendasar mengapa pendidikan pemilih menjadi sangat wajib dilakukan secara berkelanjutan, yang pertama adalah regenerasi pemilih, Mbak. Setiap tahun ratusan ribuan remaja yang menginjak 17 tahun dan resmi menjadi pemilih pemula, mereka adalah kelompok yang awam terhadap birokrasi politik, rentan terpapar disinformasi, dan belum memiliki pengalaman mencoblos. Jika pendidikan pemilih hanya dilakukan 5 tahun sekali, akan ada generasi kosong yang kehilangan hak edukasi politiknya saat mereka pertama kali memasuki usia pemilih. Betul. Terus memutus rantai money politik. Karena mengubah pola pikir masyarakat tidak bisa instan. Praktik politik uang atau serangan fajar masih menjadi tantangan besar dalam demokrasi kita. Sehingga pendidikan pemilih yang berkelanjutan mesti memberikan penyadaran secara perlahan namun konsisten bahwa menerima uang
dalam hitungan detik dapat menggantikan kesejahteraan daerah selama 5 tahun ke depan. Terus menggeser tren pemilih emosional menjadi pemilih rasional. Tanpa edukasi yang konsisten, masyarakat cenderung memilih emosional. Yang memilih calon hanya berdasarkan popularitas, latar belakang suku atau agama, atau tren di media sosial. Pendidikan pemilih yang berkelanjutan melatih masyarakat secara bertahap untuk menjadi pemilih rasional. Mereka yang kritis pasti akan memeriksa rekam jejaknya, realistis atau tidaknya visi misi yang ditawarkan, dan kampanye dengan realisasi kerja setelah kandidat terpilih. Itu yang generasi muda itu perlu tahu. Terus merawat partisipasi dan mencegah apatisme politik. Setelah pemilu selesai, biasanya muncul fase lesu politik, di mana masyarakat merasa tidak peduli lagi dengan kebijakan pemerintah. Pendidikan pemilih yang berkelanjutan meningkatkan warga bahwa peran mereka tidak berhenti hanya di bilik suara. Masyarakat diajarkan cara mengawal janji-janji politik pejabat yang terpilih, sehingga mereka merasa memiliki andil langsung dalam jalannya pemerintahan dan mencegah sikap apatis pada pemilu berikutnya. Ini saat-saat seperti ini, pas saat-saat lesu, para generasi muda yang kemarin memilih, masyarakat Kota Pekalongan secara luas pastinya akan menilai bagaimana calon yang dulu dipilih seperti itu. Itu padahal masyarakat masih mempunyai andil dalam pengawasan yang pejabat-pejabat yang sudah dipilih. Terus membangun imunitas terhadap hoax dan polarisasi. Isu-isu hoax, fitnah, backcamping tidak benar-benar hilang setelah pemilu usai. Masyarakat hari ini juga ketika di media sosial pasti masih banyak menemui isu hoax, Ya, betul. terus fitnah-fitnah, Banyak sekali. meskipun pemilu sudah usai. Terus kita hanya mengedukasi yang terus berjalan membantu masyarakat membangun kemampuan literasi informasi digital. Dengan begitu masyarakat tidak mudah diadu domba oleh polarisasi politik yang sengaja diciptakan untuk memecah belah warga. Itu Mbak. Baik. Jadi pendidikan pemilih yang berkelanjutan ini sangat penting agar kita para pemilih itu berpikir rasional dengan memilih calon-calon dengan jejak rekam, terus visi misi yang realitasnya sama, bisa jadi realistis nggak ini Iya. kondisi saat ini sih. ya. Jadi teman-teman makanya pendidikan berkelanjutan ini sangat penting buat masa-masa sekarang. Nah, kita geser ke dunia digital nih Pak. Pak Miftah, saya mau nanya nih, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap perilaku memilih masyarakat kita sekarang? Besar sekali. Oh, besar sekali. Besar sekali. Karena pergeseran masa sekarang dari aktivitas di dunia nyata itu bergeser ke dunia maya atau dunia digital. Ya, anak muda, bahaya, bahkan orang tua. Setiap harinya itu nyekrol media sosial itu ya terus. Betul. Ya, dan kita scroll. Nah, sampai ada hashtag itu ya. Nah, karena kenapa saya bilang sangat besar sekali, media sosial ini sangat berpengaruh dan bisa mempengaruhi. Dan ada kalau informasi itu adalah informasi yang valid, oke, malah bagus. Contoh informasi dari lembaga yang kredibel, ya, dari media sosialnya Bawaslu, media sosialnya KPU, dan lembaga-lembaga lain. Tapi kalau calon pemilih menerima informasi yang di situ dari lembaga yang tidak kredibel atau dari orang atau anonim yang di situ hoax, nah ini bahaya banget. Itu bisa sangat mempengaruhi mindset dari pemilih. Kan sekarang kan banyak ya berita-berita hoax yang kemudian kampanye. Kalau dulu kampanye hitamnya terkait pemilu, sekarang kampanye hitamnya terkait bagaimana merubah mindset masyarakat
pemerintah ini menjadi jelek. Iya, betul. Hoaxnya akhirnya ke situ. Jadi makanya sangat berpengaruh sekali, dan harapan kami masyarakat, sahabat Bawaslu, teman pemilih itu bisa lebih cermat lagi di dalam menganalisa atau main di medsos. Harus saring dulu sebelum sharing. Saling sebelum sharing, ya betul. Nah, bagaimana nih Pak cara Bawaslu menghadapi maraknya hoax ketika hoax politik ini ketika menjelang pemilu, dan kira-kira apa yang harus dilakukan sahabat Bawaslu dan teman pemilih ketika menemukan informasi yang tidak benar, itu bagaimana sih Pak? Ya, masyarakat harus bisa menyaring tadi yang seperti saya sampaikan ya. Saring sebelum sharing. Nah, keadaan yang sekarang Gen Z maupun Gen apa itu kalau melihat suatu informasi tidak disaring dulu, tiba-tiba share, ya. disebarkan, ini membantu penyebaran hoax ya. Biasanya indikator-indikatornya itu berita-berita itu di kalimat pembukanya itu berbau emosional ya. MBG akhirnya diberhentikan karena gini-gini, emosionalnya dipancing. Nah, kemudian di samping itu masyarakat harus bisa mengecek. Sekarang pemerintah ada kanal untuk mengecek berita itu hoax atau fakta, ada jala hoax atau apa itu ada ya. Saya sering juga itu. Dimasukkan aja linknya atau kata kuncinya, nanti di situ muncul hoax. Nah, kalau emang hoax itu. Jadi disaring dulu. Kemudian kalau menemukan, biasanya kan ya kita banyak menerima aduan atau aduan-aduan yang disampaikan masyarakat atau pertanyaan gitu ke pribadi atau ke lembaga, ini benar enggak, ini benar enggak. Itu bagus juga. Jadi keraguan-keraguan yang timbul akibat informasi yang didapat masyarakat ini bisa ditanyakan ke lembaga yang kredibel. Ya. Bawaslu kalau itu berhubungan dengan penyelenggaraan, ke KPU bisa gitu. Jadi dia akan mendapatkan info valid. Kemudian kita melawan hoax dengan cara memberikan informasi yang valid. Makanya di media sosial Bawaslu, KPU itu selalu ada updatean terkait dengan pada masa tahapan, ya kita terus. Supaya apa? Supaya kita bisa mengimbangi dari informasi yang disinformasi. Betul. Akhirnya kan ada referensi lain yang lebih kredibel. Begitu Mbak. Jadi buat sahabat Bawaslu dan teman pilih, jangan lupa tadi apa? Saring sebelum sharing. Dan ketika lembaga berita itu kita tanyakan ke lembaga yang kredibel, YPPA yang pasti aja, betul nggak Pak? Iya betul. Karena sekarang kok yang kayak kata Pak Pusbang, sekarang tuh masyarakat terpancing sama emosionalnya. Makanya wah sekarang tuh kita tuh kalau itu fitnah tuh nyebarin tuh bahaya banget. Bahaya Ini FYP loh. Iya, Malah justru lebih FYP kalau betul. ya, seperti itu ya, pokok seperti itu. Malah kalau yang edukasi itu cepat banget ini, tapi kenapa kalau yang membuat masalah kayak gini malah gampang banget ya? Ini FYP harus dipertanyakan ini maksudnya apa ini gitu. Algoritmanya tuh emang suka yang mancing. Ini buat Pak Pusnanda nih Pak Pusbang, mengapa pendidikan pemilih ini menjadi investasi yang sangat penting bagi demokrasi di Indonesia? Iya. Sebenarnya gini ya, Pak. Pendidikan pemilih bukan sekedar program pelengkap menjelang pemilu ya, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang menentukan sehat atau tidaknya masa depan demokrasi di Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan landscape geografis dan demografis yang sangat kompleks, di Indonesia menghadapi tantangan besar yang bisa dijawab melalui pemilih yang cerdas. Alasan mengapa pendidikan pemilih menjadi investasi yang sangat krusial bagi demokrasi kita, antara lain menentukan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Ada ungkapan bahwa pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Ketika masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang baik, mereka tidak lagi memilih berdasarkan popularitas semata, melainkan berdasarkan rekam jejak, visi misi, dan integritas kandidat.
Investasi pada pendidikan pemilih secara langsung memotong mata rantai terpilihnya pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan atau modal kapital besar. Terus memperkuat imunitas masyarakat terhadap politik uang. Praktik money politik masih menjadi penyakit kronis dalam pemilu kita. Pendidikan pemilih berinvestasi pada kesadaran etis masyarakat. Ketika warga paham bahwa suara mereka bernilai tinggi untuk menentukan arah kebijakan 5 tahun ke depannya, mereka tidak akan sudi menggadaikan demi uang ratusan ribu rupiah. Hasilnya biaya politik bisa ditekan dan potensi korupsi saat menjabat pun berkurang. Terus mengubah angka partisipasi masyarakat, partisipasi kualitatif. Selama ini kesuksesan pemilu seringkali hanya diukur secara kuantitatif dari tingginya presentasi kehadiran warga di TPS. Pendidikan pemilih menaikkan kelas partisipasi tersebut menjadi kualitatif, artinya masyarakat datang ke TPS bukan karena terpaksa atau ikut-ikutan, melainkan karena sadar sepenuhnya akan hak kedaulatan yang mereka miliki. Selanjutnya, menjaga stabilitas sosial dari bahaya polarisasi dan hoax. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Karakteristik ini rentan dimanfaatkan oleh oknum politik melalui politisasi sara, penyebaran hoax, dan kampanye hitam untuk memecah belah warga. Pendidikan pemilih membekali masyarakat dengan kemampuan literasi informasi dan berpikir kritis. Pemilih yang teredukasi mampu menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi, sehingga stabilitas dan persatuan bangsa tetap terjaga meski di tengah tensi politik yang memanas. Terakhir, menjamin keberlanjutan demokrasi melewat generasi muda. Struktur demokrasi Indonesia saat ini didominasi oleh Gen Z dan milenial. Sebagai pemula dan pemilih muda, mereka adalah penentu arah bangsa. Jika kelompok mayoritas ini tidak mendapatkan pendidikan pemilih yang memadai, mereka bisa menjadi apatis atau justru terjebak dalam pragmatisme politik. Mengedukasi mereka hari ini adalah investasi untuk memastikan tonggak estafet demokrasi di Indonesia di masa depan. Masa depan ini bisa dipegang oleh generasi yang rasional dan kritis. Mungkin itu Mbak ya, menjadi pandangan kami. Karena memang kalau money politik itu emang budaya yang harus diputus sekarang ya. Karena kalau lama-lama berlarut-larut nanti yang dikorbankan adalah masa depan bangsa. Betul. Karena ingat tadi apa kata-katanya, pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Nah, Pak Pusbang, kelompok masyarakat mana sih Pak yang menjadi prioritas sosialisasi dari KPU? Sebenarnya semua kelompok itu menjadi prioritas semua. Tapi kami membagi target sosialisasi ke dalam beberapa kelompok prioritas yang disebut dengan segmen pemilih. Karena klasifikasi ini diatur secara resmi dalam peraturan KPU tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Pembagian segmen ini bertujuan agar pendekatan bahasa dan media sosialisasi yang digunakan bisa disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Contoh ya, masyarakat, contoh di masyarakat ya, pemilih pemula. Pemilih pemula itu adalah warga negara pertama kali memilih hak pilih karena baru menginjak usia 17 tahun. Serta pensiunan TNI Polri itu menjadi pemilih pemula. Terus ada pemilih muda. Pemilih muda kelompok usia produktif antara kisaran 17 hingga 35 sampai 40 tahun. Fokus kita adalah mengingatkan jumlah mereka adalah mayoritas suara saat ini. KPU memprioritaskan sosialisasi digital, menangkal hoax di media sosial, dan mengajak mereka beralih dari pemilih emosional yang tadi saya sampaikan menjadi pemilih rasional. Terus ada pemilih perempuan. Secara demografis jumlah perempuan sangat besar. Dalam mereka memiliki pengaruh kuat dalam lingkaran kecil. Mbak sendiri pasti tahu di lingkungan keluarga Mbak ada polisi. Ya, itu kan mampu mampu menekan katakanlah satu rumah. Iya betul.
Pak, Bapak pilihnya ini aja, jangan pilih itu, nanti anaknya hujan. Ya, Terpengaruh kan ya? Ya. Di kelompok perempuan ini kita perlu mengedukasi tentang pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen dan menolak politik uang yang seringkali menyasar ibu rumah tangga lewat serangan Hasil iya, iya. Terus ada serangan baik dan kebutuhan pokok. Itu mudah sekali karena apa ya? Itu menjadi fragmentasi kita kepada pemilih perempuan. Terus ada pemilih penyandang disabilitas. Ini untuk menjamin asas pemilu yang inklusif, di mana setiap orang memiliki hak yang sama, memperkenalkan alat bantu. Contoh jadi ketika masa belum pencoblosan, kita kan juga ada kelompok disabilitas Kota Pekalongan. Kita undang, kita mengedukasi mereka, memperkenalkan alat bantu coblos seperti braille untuk tunanetra, serta memastikan mereka mengetahui hak-hak mereka terkait aksesibilitas TPS yang ramah difabel. Terus ada pemilih marginal, kelompok pinggiran. Ini masyarakat di kota yang tunawisma masyarakat adat hingga kelompok yang sering terpinggirkan secara sosial. Kemarin ya, ketika masa tahapan kita kalau KPKP Kota Pekalongan melakukan sosialisasi di daerah Kampung Bugisan. Kebetulan di situ masih ada program pemerintah Kota Pekalongan, program peningkatan hunian. Itu semua Kampung Bugisan itu ada berapa ya? 3 RW kalau tidak salah. Itu direhab semua rumahnya, dibikin bagus jalannya, dibikin bagus salurannya. Di situ kan kita memandang ini kita perlu masuk karena sebagian masyarakat di situ terkena dampak peningkatan kapasitas dari pemerintah Kota Pekalongan, dan masyarakat di situ banyak yang dikoskan sembari rumah itu dibangun. Kita memandang ini perlu kita masuk, kita sosialisasi agar masyarakat, agar hak pilih mereka tetap terjaga, karena mereka saat program itu berjalan tidak berada di situ, dan kita disitu melakukan sosialisasi, meyakinkan mereka agar mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di TPS. Terus ada kelompok keagamaan dan organisasi masyarakat seperti dengan jemaah pengajian, majelis taklim, pemuda gereja, serta ormas-ormas lokal. Kita bermitra dengan mereka untuk menyisipkan pesan pemilu damai, menjaga kerukunan, serta menolak politisasi sara. Terus nih Mbak, yang terakhir ya, ada kelompok netizen. Kelompok netizen, masyarakat kita. Ini umumnya yang aktif mengkonsumsi informasi lewat internet dan media sosial. Pengalaman kemarin ini Mbak Aulia kemarin nyoblos kan ya? Iya, nyoblos, betul. Di media sosial ya? Iya. Aktif nggak? Enggak, tapi saya emang lihat informasi-informasi lebih di media sosial. Iya. Ini pengalaman kita ketika kita melaksanakan sosialisasi di SMA. Siswa SMA itu idealis. Iya, siswa SMA itu idealis. Dan mereka lebih menolak dengan politik uang. Dia aktif di media sosial. Dan saya ingatkan, saya ingatkan kepada teman-teman ini agar hati-hatilah kamu bermedia sosial. Karena apa? Di media sosial itu tanpa perlu Anda ketahui, di situ ada yang namanya buzzer. Buzzer itu dibayar, dan itu tidak disadari oleh pemilih pemula ini, anak-anak ini. Ada yang dikemas dengan sedemikian rupa agar ini citra politik ini jadi baik. Ada yang untuk menyerang lawan politiknya itu dengan buzzer. Dan itu kita sampaikan bahwa hati-hati ketika kalian meng-share informasi yang berasal tidak tahu dari sumbernya, dan itu ternyata dari buzzer yang akunnya akun abal-abal, karena itu orang-orang bayaran semua. Dan itu perlu kita sampaikan. Kemarin kan, pemilu kemarin banyak sekali buzzer. Iya. Kita hati. Jadi ketika hal ini perlu kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada adik-adik ini, karena adik ini nggak tahu
ketika ada berurusan dengan hukum, yang kena ini adik-adik ini dengan akun yang asli. Maka dari itu kelompok ini kita gandeng. Mungkin itu yang bisa. Bahkan kadang user-user itu memakai itu strategi Telegram gitu kan biar memengaruhi gitu, memengaruhi followers itu. Telegram, terus influencer itu bayaran semua. Iya betul. Bahkan di medsos ada yang influencer tidak dibayar, akhirnya nggak mau. Ada. Intinya jangan gampang percaya apa yang ditulis di media sosial teman-teman. Kita harus tetap kritis, betul Pak? Iya. Ini kalau kayak itu ada beberapa segmen kelompok-kelompok nih Pak yang menurut Bapak itu paling sangat strategis itu yang apa? Iya. Di sini ya Mbak, tadi yang sudah saya sampaikan. Kelompok yang strategis ini adalah yang menentukan arah. Ya, Mbak. Kelompok ini menjadi magnet utama dari kami sebagai penyelenggara maupun para peserta pemilu. Alasan utama mengapa kita memilih pemilih pemula menjadi kelompok yang strategis. Yang pertama, ini adalah untuk kemenangan dari segi kuantitas jumlah. Ini jumlah pemilih pemula itu banyak sekali. Secara demografis, Indonesia sedang menikmati bonus demografi di mana mayoritas penduduknya berada di usia produktif. Gabungan antara pemilih pemula dan pemilih muda mendominasi lebih dari 50% total DPT. Secara matematika, siapapun kandidat yang berhasil merebut kelompok ini hampir dipastikan memenangkan pemilu. Yang kedua, memiliki pikiran yang masih bersih dan idealis. Nah, pemilih pemula belum memiliki preferensi politik masa lalu yang mengakar, karena mereka kan baru ya. Dia tidak punya preferensi di dunia ini orangnya seperti apa, tidak tahu. Terus mereka belum terafiliasi secara fanatik pada partai atau figur tertentu dan belum merasakan kekecewaan janji-janji politik pemilu sebelumnya. Janji-janji palsu. Ya, mantan murah. Aduh. Karena sifatnya masih baru. Mereka sangat terbuka terhadap ide-ide, program kerja yang rasional, gagasan perubahan yang segar. Ini anak-anak yang SMA ini ya masih fresh banget ya. Terus ada trendsetter dan agent of change. Pemilih pemula dan interest digital native ya. Mereka lahir dan tumbuh besar bersama internet dan media sosial. Betul. Peran mereka sangat strategis karena mereka tidak hanya mengkonsumsi informasi, tetapi juga memproduksinya. Konten kreatif, ulasan kritis atau tren yang membuat mereka di TikTok maupun di Instagram. Betul. Terus menentukan arah kebijakan jangka panjang. Suara yang diberikan oleh pemula ini akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Di saat mereka sendiri sedang bertransisi kuliah atau mulai mencari pekerjaan, kebijakan tentang lapangan kerja, pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi digital diputuskan oleh pemimpin terpilih akan berdampak langsung pada masa depan mereka. Mengedukasi mereka berarti menyelamatkan masa depan mereka sendiri. Terakhir, pemilih pemula ini adalah gerbang awal pembentuknya budaya demokrasi. Pengalaman pertama mencoblos sangat menentukan psikologis seorang terhadap politik di masa depan. Jika pengalaman pertama mereka positif, edukatif, dan menyenangkan, mereka akan tumbuh menjadi warga negara yang aktif, peduli. Sebaliknya, jika di pemilu pertama mereka sudah terpapar politik hoax atau merasa pemilu tidak membawa perubahan, mereka berpotensi menjadi apatis dan golput. Itu yang menjadi ini yang menjadi strategis dalam bersosialisasi. Jadi emang pemilih pemula itu kelompok yang bisa menentukan masa depan kita. Karena perannya itu besar sekali. Besar sekali kan pemilih pemula. Ketika ini misalnya ada teman-teman yang baru memilih, teman-teman SMA, ketika dia menentukan pilihannya sudah digadang-gadang ini baik ini, tapi ketika terpilih, aduh, apa kok pilih orang itu kembali ini jadi apatis dari pemilih pemula. Ya, jadi kan kalau
sewa dari cewek kedua atau yang itu juga saja gitu. Menjadi PR Buat ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini kan Pak Miftah sama Pak Kusnandar ini kan dua lembaga yang sering dianggap wah ini musnah nggak sih karena yang satu pelaksana yang satu pengawas gitu kan. Nah kira-kira ada nggak bentuk sinergi yang sebenarnya antara Bawaslu dan KPI Pekalongan pada masa tahapan ini itu apa? Pada masa non tahapan ya Pak, kalau pada masa tahapan pun kita bersinergi dalam arti pengawasan yang baik itu kan lebih pada pencegahan yang maksimal. Nah, pencegahan yang maksimal kalau bisa berkoordinasi lebih baik itu akan bisa mencegah lebih maksimal, kan gitu ya. Jadi kalau pada masa tahapan kita sering pada saat tahapan kan kita sering berkoordinasi seperti ini yang nggak boleh seperti ini, saling mengingatkan. Jadi pelaksanaannya kemarin pemilu maupun pemilihan ya secara penyelenggaraan teknis bisa dipastikan di KPU Kota Pekalongan Bawaslu itu penyelenggaraannya lebih maksimal, tidak ada pelanggaran. Nah, kemudian kita berlanjut juga pada saat tahapan. Pada saat tahapan ya salah satu kegiatan ini adalah bentuk kolaborasi antara Bawaslu KPU yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik itu sahabat Bawaslu atau teman pemilih, bahwa supaya berarti informasi-informasi ini bisa sangat bermanfaat sekali gitu. Kemudian kita juga berkolaborasi terkait dengan sosialisasi dan lain sebagainya, gitu Mbak. Ini kalau dari Bapak ada yang mau disampaikan, apa mau menambahkan atau? Yes. Ya sebenarnya sih sama ya. Bentuk sinergitas Bawaslu ya. Untuk saat ini kita melaksanakan sinkronisasi PDPB, meskipun tidak ada pemilu, pembaruan data pemilih terus berjalan setiap bulannya. Kami bertugas mengeksekusi data, sementara Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang kami laksanakan. Bawaslu memberikan rekomendasi dan data sandi, misalnya temuan di lapangan nih, warga meninggal dunia atau status menjadi TNI atau Polri, yang kemudian ditindaklanjuti ke kami untuk membersihkan daftar pemilih agar tetap akurat dan mutakhir. Selanjutnya ada kegiatan yang hari ini juga masih kita laksanakan ya, verifikasi administrasi partai politik. Ini juga dari Bawaslu juga bareng mengawasi, merupakan salah satu tahapan krusial. Ini yang dilakukan oleh kami untuk memeriksa kelengkapan, keabsahan dan pemenuhan persyaratan administratif partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu. Ya bersama. Nah, sahabat Bawaslu, obrolan kita hari ini itu sangat daging semua ya. Seru banget. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah baik Bawaslu maupun KPU Kota Pekalongan ketika masa-masa tahapan ini itu nggak pernah libur. Bahkan mereka melakukan masa-masa ini menjadi waktu yang krusial bagi mereka untuk membangun fondasi demokrasi lewat pendidikan pemilih. Terus ada tadi inovasi program, terus memperluas sinergi antara masyarakat Kota Pekalongan agar menjadi pemilih yang cerdas dan partisipatif. Kalau ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan nih Pak. Nah, sebelum kita berpisah, saya mau minta closing statement dari Bapak-bapak sekalian, boleh? Boleh. Nah, ini pertama dari Bapak Miftah selaku Ketua Bawaslu. Apa pesan Bapak pada seluruh masyarakat Kota Pekalongan agar demokrasi kita semakin berkualitas meskipun saat ini belum memasuki pemilihan? Terima kasih Mbak Ul. Teman pemilih dan sahabat Bawaslu dimanapun berada, kita berbicara terkait demokrasi. Demokrasi itu tidak hanya berbicara tentang memilih dan dipilih. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang tahapan pemilu yang sangat luar biasa, kampanye, pencalonan, pencoblosan dan lain sebagainya. Tapi demokrasi bisa berbicara tentang bagaimana kita bisa menghargai perbedaan. Karena di Indonesia itu kan pluralitas majemuk banget ya. Nah, demokrasi juga kebebasan berpendapat, tetapi dengan cara yang santun
dan beretika. Demo boleh, tapi dengan cara yang santun. Menyampaikan pendapat lewat aspirasi boleh, itu bagian dari demokrasi, tapi dengan cara yang santun dan beretika. Dan yang paling penting, kita sebagai bangsa Indonesia yang berdemokrasi itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian pada masa tahapan ini kita Bawaslu KPU ya itu akan menyiapkan supaya pemilu di 2029 itu lebih berkualitas lewat sosialisasi, pendidikan pemilih, meningkatkan partisipasi masyarakat lewat pendidikan partisipasi masyarakat, ya pengawasan partisipatif ya di Bawaslu. Nah, harapannya masyarakat juga menyiapkan. Ini saat non tahapan ini bukan saatnya jeda bagi penyelenggara maupun masyarakat, bukan jeda, tetapi penyiapan bagaimana masyarakat ini bisa mengevaluasi pemimpin-pemimpin yang kemarin dipilih, bagaimana masyarakat ini bisa menyiapkan supaya menjadi pengawas yang partisipatif nanti ke depan, ikut mengawasi tahapan pemilu yang sangat luar biasa dan bersedia menjadi partner dari Bawaslu apabila ada kegiatan pada saat tahapan yang tidak sesuai prosedur atau menyalahi atau pelanggaran, silakan untuk menghubungi, berkomunikasi atau mengadu dan melaporkan ke Bawaslu Kota Pekalongan. Terima kasih. Ingat teman sebagai Bawaslu, teman pemilih demo menyampaikan aspirasi itu boleh asalkan santun dan Itu bagian dari beretika. Iya. berpendapat. Baik, itu biar demokrasi kita tuh berkualitas ya kan Pak? Betul. Terima kasih Pak Miftah. Selanjutnya silakan Pak Kusbang dari KPU. Apa nih harapan Bapak terhadap pemilih pemula dan seluruh masyarakat agar partisipasi politik ini tidak hanya tinggi secara kuantitas tapi juga tinggi secara kualitas? Iya, sahabat pemilih dan sahabat Bawaslu, sebagai bagian dari komitmen kita bersama dalam merawat demokrasi, harapan saya agar partisipasi politik kita naik kelas dari sekedar tinggi secara kuantitas menjadi matang secara esensi, dapat diwujudkan melalui beberapa langkah nyata. Berikut yang pertama adalah ubah paradigma datang ke TPS karena kesadaran, bukan karena dimobilisasi. Paham maksudnya kan ya? Ya. Harapan terbesar saya adalah melihat masyarakat Kota Pekalongan, terutama adik-adik pemula ini melangkah ke TPS dengan dorongan internal yang kuat. Ya. Karena kualitas jadi ketika warga datang ke TPS sekedar karena ikut-ikutan karena sanksi sosial atau karena mobilisasi, karena adanya doa. Tahu doa? Apa? Dorongan. Oh, doa itu dengan amplop, saya kira doa. Kualitas, karena kualitas. Lahir ketika datang ke TPS karena sadar sepenuhnya bahwa 5 menit kita melakukan kesalahan, 5 tahun kita berakhir. Aduh, jangan. Yang kedua, jadilah konsumen politik yang cerewet dan kritis. Dalam pendidikan pemilih, kita sering mendorong warga untuk menjadi pemilih rasional, karena jangan sampai kita seperti membeli kucing dalam karung. Oh, tidak tahu. Oh iya ya. Karena kita kan kalau membeli kucing dalam karung kita isinya. Iya, barangkali isinya bukan kucing. Iya, sehingga segala. Ya, terus jaga harga diri. Dan politik uang ini memang yang jadi PR kita bersama untuk menyadarkan masyarakat agar kita jangan sampai tergiur dengan iming-iming anak politik. Terus jadilah agen literasi, bukan produsen hoax. Selanjutnya ada kawal suaramu setelah pemilu saya. Ini yang paling sering berkembang. Partisipasi berkualitas tidak berhenti setelah jari kita dijemput kita. Justru disinilah kita berjuang sesungguhnya dimulai. Masyarakat harus aktif mengawal jalannya pemerintah pasca pemilu, tagih janji-janji mereka, kritisi kebijakan mereka yang tidak berpihak kepada rakyat, dan berikan apresiasi pada kerja yang baik. Karena demokrasi yang sehat membutuhkan fungsi kontrol masyarakat yang berjalan sepanjang waktu, bukan hanya 5 tahun sekali. Betul. Mungkin
ubah paradigma teman-teman. TPS itu karena kesadaran dan mobilisasi. Jangan sampai karena uang ratusan ribu malah mengorbankan 5 tahun ke depan. Itu kan kebangetan sekali. Luar biasa. Ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tahudi dan Bapak Pusbah yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat di podcast Tawatul Wakaf Pekawalan hari ini. Semoga Bapak selalu sehat dan tetap semangat, semoga dirasakan segala pesan Pak ya. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang sudah setia mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan ingat, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya Orion Bang, tim yang bertugas, minta maaf yang sebesar-besarnya dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.